Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kenalin nama aku Ardiani Firdasari. Dan sekarang aku mau nge-review salah satu novel yang udah aku baca. Judulnya adalah Jodoh untuk Mira. Jodoh untuk Mira adalah novel karangan dari Alnira. Alnira adalah nama pena dari seorang penulis yang sudah hobi membaca sejak usia 6 tahun. Alnira sudah menerbitkan beberapa karyanya, diantaranya adalah Dilanikan, Nerdy Girl, dan Soulmate. Karya-karyanya mendapat respon yang sangat positif dari para pembacanya. Dan ini adalah sinopsis cerita dari Jodoh untuk Mira. Almira Wiratama adalah seorang gadis berumur 23 tahun yang bercita-cita menjadi dokter, lalu banting setir menjadi guru bimbingan konseling. Pernah merasakan cinta monyet pada usia 14 tahun. Namun kala itu, Mira harus patah hati karena pujaannya hanya menganggapnya sebagai seorang adik. Kesedihan Mira bertambah saat Akradani Lawardi, seorang pria tampan berbadan gagah yang berprofesi sebagai anggota polisi Republik Indonesia, berpangkat brigadir polisi kepala, menghilang tanpa jejak sehari setelah ulang tahunnya yang ke-17 tahun. 7 tahun sesudah itu, Mira berusaha untuk melupakan perasaannya pada Akradani dan mulai membuka hati untuk beberapa orang pria. Namun, di saat tekadnya sudah bulat, Akradani kembali hadir, dan kali ini pria itu tidak datang seorang diri, tetapi membawa anak kecil yang memanggil Akradani dengan sapaan ayah. Gadis kecil itu bernama Almira Kania Azara. Mendengar semua itu, Mira pun terkejut karena harapannya untuk bersama dengan Akradani telah pupus. Setelah sekian lama menunggu untuk bersamanya, ternyata hati seorang Akradani telah diisi oleh seorang wanita yang telah melahirkan gadis kecil tersebut. Tetapi semua itu hanya perasaannya saja. Sejak pertama pertemuan mereka setelah 7 tahun tidak bertemu, mulai tumbuh kembali benih-benih cinta di antara mereka yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Akan tetapi, setelah mereka memutuskan untuk menikah, mulai terkuak banyak fakta yang membuat Mira harus berpikir 2 kali untuk menerima Akradani sebagai calon suaminya. Tetapi, setelah mendengar seluruh kebenaran tersebut, Mira pun memantapkan hatinya untuk memilih Akradani sebagai suaminya. Dan pada akhirnya, seorang Akradani Lawardi pun mempersunting seorang Almira Wiratama sebagai istrinya. Saya terima nikah dan kawinnya. Almira Wiratama binti Ibrahim Wiratama dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Akan tetapi, setelah pernikahan mereka, masalah datang kembali yang membuat Akradani mengingat tentang masa lalunya yang pahit. Dengan secara tiba-tiba, ada telepon yang masuk dari nomor yang tidak dikenal. Mira kemudian mengangkat dan ternyata yang meneleponnya adalah orang yang paling dibenci oleh Akradani, suaminya, dan kemudian menyuruhnya untuk bertemu dengannya di kafe. Setelah berpikir dengan keras, Mira akhirnya menyetujui pertemuan mereka tanpa sepengetahuan Akradani. Setelah pertemuan mereka, barulah Mira berkata sejujurnya kepada Akradani, yang membuat Akradani sangat kecewa kepada Mira. Dan terjadilah perang dingin di antara mereka. Mira yang mengetahui akan kesalahannya berusaha untuk meminta maaf kepada suaminya dan mendoakannya agar Tuhan melunakkan hatinya. Setelah amarah Akradani mulai mereda, secara ajaib Tuhan mulai meluluhkan hati Akradani, yang membuat Akradani memaafkan masa lalunya dan menerima sosok yang paling dibencinya sebagai seorang ayah. Dan ini adalah salah satu kekurangan dari novel Jodoh untuk Mira. Pada halaman 43 tertulis bahwa Akradani menghilang tepat seminggu sebelum ulang tahun Mira yang ke-17 tahun. Sedangkan pada cover bagian belakang tertulis bahwa Akradani menghilang tepat sehari setelah ulang tahun Mira yang ke-17 tahun.
Menurut saya ini adalah kesalahan yang fatal, karena akan membuat alur cerita berubah dan membuat pembaca bingung akan alur cerita tersebut. Sebenarnya dalam buku Jodoh untuk Mira ini, banyak sekali typo yang sudah saya temukan. Akan tetapi, ini adalah sedikit typo yang bisa saya jabarkan. Yang pertama adalah jantungku menjadi jatungku pada halaman 73. Yang kedua, malam menjadi mala pada halaman 167. Yang ketiga adalah juga menjadi juk pada halaman 197. Jomblo menjadi jomblo pada halaman 48. Cardigan menjadi kardingan pada halaman 265. Dan ini adalah kelebihan dari novel Jodoh untuk Mira. Ceritanya itu bagus, alurnya nggak ribet, mudah dipahami, dan banyak banget pesan moral yang dapat diambil dari novel ini. Salah satunya adalah pentingnya memaafkan masa lalu meskipun sulit untuk dilupakan. Akan tetapi, dengan memaafkan, hidup menjadi lebih tenang dan tentram. Dan ini beberapa quotes yang menurutku bagus dan terdapat di novel Jodoh untuk Mira. Yang pertama, jangan suka berspekulasi sendiri, kamu itu nggak punya bakat jadi cenayang, halaman 558. Hukum Indonesia harus dibenahi, jangan tumpang tindih dan harus tegas. Jangan dipakai terus istilah hukum runcing ke bawah, tumpul ke atas, halaman 61. Perempuan bukan untuk dipermainkan. Mereka memiliki perasaan yang halus. Jika terlanjur sakit, sulit menjadikannya utuh kembali. Halaman 114. Kita nggak pernah bisa memilih lahir dari orang tua seperti apa, tapi kita bisa memilih untuk menjadi orang tua seperti apa. Halaman 251. Jadi, itu adalah sinopsis, kekurangan dan kelebihan dari novel Jodoh untuk Mira. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.